Saya lanjutkan dua sisi Mas Arya Bima, Mas Abe tolong dijawab. Tadi Bung Hensat bilang Pak Jokowi ini dengan reshuffle kemarin itu kelihatan memang lebih nyaman ke relawan. Bahkan ketimbang dengan PDIP selaku partai pengusungnya dan juga selaku Pak Jokowi juga kadernya PDIP. Gini, realitasnya dulu ya. Bahwa pada saat Pilpres itu pengusungnya partai politik untuk memenangkan. Dan juga ada relawan, Ya. nah, ada itu. Bahkan sebagian relawan juga turut tidak hanya memenangkan tapi juga mengamankan. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung jelas sekali bahwa pemerintahan ini adalah mandat dan amanat rakyat yang diberikan sejak 2014 dan harus selesai Sampai Oktober 2024. Ya. Ini tidak bisa. Tidak selesai dan harus sukses. Harus berhasil sesuai dengan keinginan mandat rakyat. Kalau pemerintahan ini gagal, yang kena pertama kali oleh pengadilan rakyat di pemilu tahun 2024 adalah PDI Perjuangan. Ya. Ini adalah satu hukum rakyat dan memang itu hukum politik di mana partai pengusung kalau memang itu berhasil tentu akan mendapatkan efek elektoral. Ya. Nah kemudian mengenai masalah relawan, relawan ini memang Pak Jokowi mempunyai style sendiri. Ya. Apakah condong dengan relawan? Saya tidak melihat itu ya. Pembicaraan pada saat kemenangan Pilpres dan Pileg dan pemerintahan harus berjalan selama 10 tahun, instrumen pengambilan policy itu hanya ada di dua, yaitu di DPR dan ada di eksekutif. Selama COVID misalnya, bagaimana PDI Perjuangan, Ketua DPR Mbak Puan Maharani dengan mengajak seluruh kekuatan partai politik itu memberikan payung kekuatan politik untuk bagaimana navigasi pemerintah itu cepat menyelesaikan. Mas Jadi saya tidak melihat. Saya potong. Ya. Nggak condong ke relawan itu maksudnya? Tidak ada condong dalam pengertian bahwa itu hal yang biasa saja, mengapresiasi bahwa mereka pernah kerja untuk kemenangan gitu Pak Jokowi, boro-boro relawan ya kan, yang melawan, yang menentang, yang mengalahkan Pak Jokowi keinginan kalah saja Pak Prabowo, Pak Sandi diberi apresiasi, ya kan? Apalagi relawan yang juga terlibat di dalam proses pemenangan. Jadi wajar-wajar aja menurut Anda. Bahkan sekarang Ibu Megawati Soekarno Putri menginstitusionalisasi supaya relawan-relawan ini kan hanya Pak Budiari, sekian ribu relawan itu tidak mendapatkan akses untuk ikut mensukseskan pemerintahan. Maka institusionalisasi dengan koordinasi para relawan yang dikoordinir oleh Pak Baskara, Adian, kemudian Deddy Sitorus, ini supaya relawan ini lebih terarah juga mendapatkan pendidikan politik, karena PDI Perjuangan melihat bahwa relawan ini adalah orang-orang yang memang berkeinginan untuk memberikan kontribusi di dalam lebih terarah, lebih juga bisa dapetin jabatan di posisi-posisi tertentu gitu, seperti yang kita saksikan beberapa hari terakhir ini. Ya intinya bahwa saya bicara soal relawan dulu ya. Soal relawan ini tidak usah dibenturkan antara relawan dan partai. Faktanya di dalam proses elektoral Pilpres, apalagi 2014 ya, Pilegnya itu tidak ada. Kalau Pilpres dan Pileg itu memang berbeda. Kekuatan partai dan relawan itu lebih dominan partai politik karena prosesnya itu ada di lapangan terlihat. Bung Hensat, Mas Abe bilang nggak usah dibenturkan lah relawan dengan partai politik. Jadi wajar-wajar aja kok relawan karena mereka juga berperan dalam kemenangan Pak Jokowi. Iya, saya nggak membenturkan, saya hanya membaca. Karena kenapa? Misalnya nih Partai Projo ini bikin acara ya, Pak Jokowi datang. Partai Projo, belum jadi partai ya, belum jadi partai ya. Bikin partai. Saya belum bicara soal Kominfo dan belum. Projo ya, saya bicara tadi relawan. Soal relawan dulu. Misalnya kan nih, Partai Projo bikin acara, Pak Jokowi datang, itu kan elu-elunya Jokowi semuanya begitu semua. Tapi begitu PDI Perjuangan, loh ini beda. Ini tegak lurusnya ke Ibu Mega, ingat ya gini. Soekarno
Bung Karno mewariskan ajaran. Bu Mega yang paling mengerti ajaran Soekarno itu menjaga ajaran Soekarno tetap ada dengan memberinya wadah, membadankan ajaran Soekarno itu supaya long lasting ya di Indonesia di dalam tubuh partai politik yang namanya PDI Perjuangan. Dengan ajaran Soekarno itu, Ibu Mega mengembangkan partai ini sampai begitu besar. Bahkan Soekarno pun bikin partai politik tidak sebesar PDI Perjuangan. Poinnya apa? Poinnya adalah pada saat di PDI Perjuangan tokohnya adalah Megawati Soekarno Putri, bukan Pak Jokowi. Nah, jadi ini yang membuat Pak Jokowi merasa lebih nyaman dengan relawan dibandingkan dengan di PDIP tegak lurusnya sama Bu Mega bukan sama Presiden Jokowi. Begini, ini kan soal proses elektoral konstitusi di mana bahwa seorang presiden diusung oleh partai politik. Ya. Ini kan sesuatu komunikasi politik dalam koridor konstitusi kita. Relawan ini kan melakukan komunikasi politik secara umum. Tapi pada saat relawan ini harus masuk dalam koridor konstitusi, ya mau tidak mau dia harus mempunyai korelasi dengan partai. Kalau seandainya jatah kursi yang diambil oleh PDIP nggak apa-apa juga. Ini kan Nasdem punya nih yang diambil. Gini, saya tidak mau bicara soal jatah menjatah. Ya enggak Mas, ya kan? Saya nanya. Ini kan bicara soal bagaimana tadi kalau bicara jatah menjatah kita kembalikan pada aspek yang normatif tadi dikatakan bahwa itu adalah hak prerogatif seorang presiden di dalam mengangkat dan memberikan seorang menteri. Tapi bahwa kalau itu hak prerogatif sekarang disoroti oleh publik, bahwa tadi dikatakan ini seorang ketua Projo Budi Ari yang baru saja ketemu oleh Pak Prabowo yang memberikan dukungan politik, kemudian tiba-tiba diangkat menteri. Ini kan saya baca di media sosial bahwa seolah-olah itu adalah hadiah ya kepada Budi Ari yang telah mendukung Pak Prabowo. Terus kemudian dari pihak Projo masih bilang sebagian ngomong nunggu Pak Jokowi belum ada keputusan, jadi tidak ada itu yang namanya hadiah. Saya tanya sama Budi Ari, hebat sekali kamu memberikan dukungan kepada Pak Prabowo terus mendapatkan hadiah kepada mendapatkan hadiah menteri. Ya, Budi Ari jawabnya Pak Jokowi pengen mendapatkan orang yang loyal untuk menyelesaikan tugas sampai Oktober karena partai politik nanti akan banyak yang bekerja untuk urusan pileknya harus terjawab. Enggak benar, harus cuti, harus izin dulu karena cuti kampanye. Sedangkan di Telkom atau di Kominfo tadi banyak program prioritas yang harus diselesaikan. Tapi bahasanya butuh yang loyal, artinya PDIP nggak loyal sama Pak Jokowi, itu terjawab sepertinya Bung Hensat. Iya dong, kalau Mas Abe bilang begitu. Mikirmu tidak sederhana kayak gitu. Loh, cara ngambil. Kan butuh yang loyal katanya. Yang loyal ya orang-orang Projo, berarti orang-orang dari PDIP, partai-partai pengusungnya lainnya. Saya tanya sama Budi Ari, ya kan. Lu dukung Prabowo, lu dapat hadiah Kominfo, dia bilang itu. Nggak ada kaitannya Mas, kan gitu dia. Atau memang ada perintah untuk mendukung Pak Prabowo, terus kamu diberi hadiah Kominfo, itu tidak dijawab ya, tapi dikatakan tidak ada perintah yang namanya sampai hari ini dukung Pak Prabowo karena Pak Jokowi belum memutuskan dukungan kepada Pak Prabowo, itu dikatakan. Karena saya butuh kejelasan, kalau memang benar itu karena dukungan ke Pak Prabowo dan mendapatkan hadiah Kominfo, tentu PDI Perjuangan akan memberikan reaksi karena PDI Perjuangan sudah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Pak Jokowi, ya bukan Presiden Jokowi, juga tahu mendukung penuh dengan Ganjar Pranowo. Inilah hal-hal yang perlu diluruskan karena seolah-olah Presiden menggunakan berbagai kekuasaannya untuk ikut terlibat di dalam proses 2024 khususnya dengan Pak Prabowo. Ini yang saya luruskan bahwa tidak ada hal yang terkait dengan reshuffle kemarin
itu penuh bagaimana pemerintahan ini harus selesai sampai 2024 agar bekerja dengan efektif dan ya. PDI Perjuangan menghargai, menghormati putusan presiden. Oke. Termasuk baik. keputusan memberikan jabatan Budi Ari selaku Ketua Projo. Projo ya, oke. Baik, nanti akan ditanggapi. Ada isu-isu itu memang kita perlu cermati dan tentunya kawan-kawan di Komisi 1 fraksi PDI Perjuangan akan melakukan fungsi pengawasan secara proporsional. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan responnya Henry Satrio usai jeda saat lagi di Dua Sisi.